Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadirin ibu bapak, para pendengar semuanya, dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat melanjutkan kajian Quran kita, kajian singkat Al-Quran. Tentunya harapan kita semuanya semoga dengan kita mengikuti kajian-kajian ini Allah catat sebagai amal-amal soleh kita semuanya. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasanya sebelumnya mari kita memohon dan meminta kepada Allah, semoga kita yang mengikuti kajian ini Allah berikan petunjuk Al-Quran, Allah mudahkan segala urusan kita semuanya, Allah lapangkan rezeki kita, Allah selamatkan kita semuanya, dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, kajian kita pada saat ini, pembahasan kita sekarang ini tentang kurban. Insyaallah tinggal 1 bulan lagi kita umat muslim akan mengadakan hari raya Idul Kurban, di mana hari raya Idul Kurban ini yang sudah dicontohkan oleh Rasul Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan diperintahkan oleh Allah untuk memotong anaknya yaitu Ismail. Namun karena ini perintah Allah, Ibrahim tidak banyak bertanya, dia sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia kerjakan. Sebab kalau para nabi, para rasul, dia bermimpi itu mimpinya petunjuk dari Allah. Bahkan berulang-ulang Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi ini disuruh oleh Allah untuk memotong anaknya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, kita lihat di Al-Qur'annya, mana dasarnya bahwa kurban ini diwajibkan oleh Allah untuk kita orang-orang yang beriman dan yang sudah mampu. Kita lihat di suratnya, surat yang ke-108, nama suratnya Al-Kautsar, juznya yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat, subhanallah, ujian demi ujian bertubi-tubi yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada henti-hentinya. Namun karena ujian yang Allah berikan makin berat, makin berat dia untuk mengerjakannya, namun ujian itulah yang akan mengangkat harkat dan derajat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sampai saat ini namanya terkenal di seluruh dunia ini. Dan yang kedua, Allah katakan, maka yang Allah minta, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Jadi kita untuk melaksanakan sholat ini supaya tidak berat, itu kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karena yang lain, nanti sholatnya nggak akan diterima oleh Allah. Karena kalau dia sholat dengan niat yang lain, nanti malah jadi syirik dan musyrik, merusak amal ibadah dia. Dan yang kedua, nah ini mulai masuk ke pembahasan masalah kurban. Pertama yang Allah minta, laksanakan sholat karena Allah. Kemudian yang kedua berkurbanlah kata Allah. Sebagai apa? Ibadah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya salah satu hikmah dari kurban itu, orang akan menjadi dekat kepada Allah. Kalau dia sudah dekat kepada Allah, untuk melaksanakan sholat dia jadi mudah. Begitu juga dengan ibadah kurban ini. Mampu kita, asal kita niatkan. Insya Allah, hewan kurban kita mampu untuk mengerjakannya. Nah, kalau kita sudah sholat karena Allah, kemudian kita juga berkorban, Allah katakan, sungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kalau kita sudah mulai melaksanakan sholat karena Allah, kemudian kita juga mengerjakan kurban, nanti Allah akan lindungi kita. Allah akan lindungi keluarga kita. Allah akan lindungi kita dari godaan setan, dari orang-orang iri, dengki, hasud, hasad kepada kita, dengan kita melaksanakan sholat karena Allah, kemudian dengan kita berkorban. Tapi ingat, bukan di ayat lain Allah katakan, bukan dagingnya, bukan bulunya yang diterima oleh Allah itu, namun apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka suratnya yang ke-22 Al-Hajj. Suratnya yang ke-22 ayatnya yang ke-37. Surat 22 ayat 37, mana Allah katakan bukan bulunya, bukan darahnya yang sampai kepada Allah itu, namun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kazalika sahraha lakum litakubbirullahi ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah katakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah, yang diterima oleh Allah nanti itu adalah ketakwaan kamu. Subhanallah. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan ini. Jadi jelas, bukan dagingnya, bukan darahnya, kata Allah, bukan juga bulunya yang sampai kepada Allah, tapi yang Allah nilai apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu kita mengendalikan diri kita, mampu kita menundukkan hawa nafsu keinginan kita untuk kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ibu dan bapak sekalian, demikian kajian singkat ini yang dapat kami sampaikan. Kebenaran pasti datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf jika ada kehilapan, kealfaan yang saya sengaja maupun tidak sengaja kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.